Dunia sepak bola Indonesia mungkin akan kedatangan pemain baru dari Belanda, yakni Dean James, bek sayap klub Go Ahead Eagles. Dean mengungkapkan kesediaannya untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Namun hingga kini, pemain berusia 24 tahun ini mengatakan bahwa dia belum menerima tawaran resmi dari PSSI terkait proses naturalisasi. Saya tentu saja terbuka untuk itu membela timnas Indonesia, kata Dean James. Ini bukan pertama kalinya ia menunjukkan minatnya untuk mengenakan kostum timnas Indonesia. Pada 2024 lalu, pemain yang memiliki tinggi 180 cm ini juga sempat mengungkapkan hal serupa. Dean dikabarkan memiliki keturunan Indonesia dari nenek pihak ibu yang berasal dari Surabaya. Hal ini memberi peluang bagi Dean untuk memperkuat skuad Garuda. Indonesia adalah negara yang indah, ujarnya. Meski memiliki peluang untuk membela Indonesia, Dean James harus siap bersaing dengan beberapa pemain senior di posisi bek sayap kiri, yang biasa ia mainkan di klubnya. Nama Frenkie de Jong, belakangan ini sering diberitakan akan meninggalkan Barcelona. Beberapa rumor terkait masa depannya pun muncul, dengan yang paling santer menyebutkan bahwa sejumlah klub dari Saudi Pro League tertarik padanya. Namun menurut laporan dari Vichages, de Jong berpotensi melanjutkan karir di Inggris musim depan. Liverpool dikabarkan tertarik untuk merekrutnya. Pelatih Liverpool, Arne Slot, disebut menginginkan de Jong, karena ia dianggap memiliki karakteristik yang berbeda dari gelandang Liverpool lainnya. Oleh karena itu, manajer Liverpool meminta manajemen untuk berusaha mendatangkan gelandang tersebut pada bursa transfer musim panas mendatang. Laporan itu juga menyebutkan bahwa peluang Liverpool untuk merekrut de Jong cukup besar, mengingat kontraknya yang akan berakhir pada 2026, yang membuat harga jualnya turun signifikan. Diperkirakan, sekitar 40 juta euro sudah cukup untuk membawanya ke Merseyside. Real Madrid dilaporkan tertarik untuk merekrut gelandang Martin Zubimendi dari Real Sociedad pada bursa transfer musim panas yang akan datang. Berdasarkan informasi yang dikutip dari Football Espana, raksasa Spanyol tersebut ingin mendatangkan Zubimendi sebagai pengganti Toni Kroos yang pensiun pada musim panas lalu. Laporan dari The Athletic menyebutkan bahwa telah terjadi pembicaraan antara pihak Real Madrid dan perwakilan Zubimendi, meski situasi ini masih berkembang. Jika Real Madrid serius mendatangkan Zubimendi, mereka harus siap membayar klausul rilis sebesar 60 juta euro, sesuai kontraknya dengan Real Sociedad. Selain itu, Real Madrid juga harus bersaing dengan dua klub Liga Inggris, Liverpool dan Arsenal, yang dilaporkan tertarik untuk merekrut gelandang asal Spanyol tersebut. Presiden La Liga, Javier Tebas, mengkritik keras Real Madrid, setelah klub tersebut melancarkan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap wasit La Liga. Kritik ini muncul setelah Real Madrid mengirimkan surat keluhan resmi kepada Federasi Sepak Bola Spanyol, menyusul kekalahan mereka dari Espanyol pekan lalu. Dalam surat tersebut, Real Madrid menuduh para wasit bersikap bias, dimanipulasi, dan tidak kredibel. Surat itu menyatakan, keputusan yang merugikan Real Madrid telah mencapai tingkat manipulasi yang tidak bisa dibiarkan. Tebas merespons dengan tegas, menyatakan bahwa Real Madrid berusaha merusak kompetisi, bukan hanya menyalahkan wasit. Mereka telah membangun narasi sebagai korban, kata Tebas. Ia juga menambahkan bahwa masalah ini telah diperbesar, dan menyebut Real Madrid telah kehilangan akal sehat, mengingat sepak bola bukan hanya tentang mereka. Manchester United, yang tengah menghadapi masalah di lini tengah, berencana merekrut Job Bellingham dan Chris Rick. Namun, upaya mereka untuk mendatangkan kedua pemain ini akan menghadapi persaingan dari Arsenal, yang juga sedang mencari gelandang baru karena masa depan Thomas Partey dan Jorginho masih belum jelas. Manchester United sendiri berencana merombak lini tengah mereka, terutama karena Casemiro tidak lagi menjadi bagian dari rencana pelatih Ruben Amorim. Menurut laporan Vichages, Manchester United berkeinginan untuk menambah pemain muda ke lini tengah mereka. Dan saat ini, sedang memantau perkembangan Job Bellingham bersama dengan Chris Rick. Kendati demikian, Sunderland tidak ingin kehilangan kedua pemain berbakat ini. Namun, jika Manchester United mengajukan tawaran menarik, Sunderland mungkin kesulitan menolaknya. Meski begitu, Arsenal juga masih berada dalam perlombaan untuk mendapatkan duo ini. Anfield menjadi tempat debut Mathys Tel bersama Tottenham Hotspur, pemain muda berbakat yang dipinjam dari Bayern Munchen. Ia tampil pada leg kedua semifinal Carabao Cup melawan Liverpool, masuk menggantikan Richarlison yang cedera pada menit ke-45. Namun, Tel belum dapat menunjukkan performa terbaiknya. Berdasarkan statistik dari FotMob, Mathys Tel gagal melakukan tembakan sama sekali dalam pertandingan ini. Ia mencatatkan 18 sentuhan bola, hanya satu di antaranya terjadi di dalam kotak penalti. Dari 14 umpan yang ia lepaskan, hanya 10 yang berhasil. Namun, ia bukan satu-satunya pemain Tottenham yang tampil buruk. Hampir seluruh pemain tidak tampil maksimal. Liverpool bermain terlalu bagus untuk kami. Kami tidak bermain sesuai harapan. Kami membiarkan mereka menguasai permainan, kata manajer Tottenham, Ange Postecoglou.
Virgil van Dijk kembali membuktikan perannya yang sangat penting bagi Liverpool. Terbaru, bek timnas Belanda itu mencetak gol saat Liverpool mengalahkan Tottenham di leg kedua semifinal Carabao Cup. Kontribusinya semakin mendekatkan Liverpool pada kemungkinan meraih gelar juara pertama mereka musim ini. Namun, ada masalah terkait masa depannya. Karena hingga saat ini, Van Dijk belum memperpanjang kontraknya dengan Liverpool, yang akan berakhir pada akhir musim ini. Setelah mencetak gol ke gawang Tottenham, Van Dijk menegaskan bahwa ia belum tahu apa yang akan terjadi dengan masa depannya di tim. Apa yang akan terjadi di masa depan, saya tidak tahu. Siapapun yang mengatakan mereka mengetahuinya, mereka salah, ujarnya. Ia seakan membantah kabar yang menyebutkan bahwa dirinya telah sepakat untuk memperpanjang kontrak dengan Liverpool. AC Milan merasa yakin bisa merekrut Joao Felix dari Chelsea secara permanen pada musim panas mendatang. Penampilan pertama pemain pinjaman dari Chelsea itu sangat mengesankan saat debutnya bersama Rossoneri, yang membuat AC Milan tertarik untuk membelinya. Pemain asal Portugal ini dipinjam hingga akhir musim ini. Direktur Umum AC Milan, Jeffrey Moncada, menegaskan bahwa hubungan baik dengan Chelsea membuat mereka percaya diri bisa mendapatkan Joao Felix di musim panas. Apakah kami akan mempertahankan Joao Felix di sini? Itu akan bergantung pada Joao dan kami. Selalu ada peluang, meskipun tanpa klausul opsi pembelian. Kami memiliki hubungan yang sangat baik dengan Chelsea, jadi kita lihat saja nanti, ujarnya. Chelsea dan AC Milan memang memiliki hubungan yang erat, dengan banyak pemain surplus dari The Blues yang bergabung dengan Rossoneri. Pada musim ini, Manchester United mengalami kesulitan yang tak terduga. Mereka kini berada di posisi 13, setelah kekalahan dari Crystal Palace kemarin. Amorim mengungkapkan bahwa klub sedang berusaha keras untuk melakukan perbaikan. Kami sudah mencoba segala cara, ujarnya. Namun, meskipun ada banyak kebutuhan mendesak, mereka belum berhasil mendatangkan pemain baru yang diharapkan dapat meningkatkan performa tim. Amorim menyadari bahwa susunan tim saat ini tidak seimbang dan membutuhkan penambahan pemain berkualitas. Dia juga menekankan pentingnya meningkatkan kemampuan tim melalui latihan yang lebih efisien. Ini adalah saat yang sulit untuk membalikan keadaan dalam beberapa pertandingan. Akan ada banyak tantangan hingga akhir musim, tambahnya. Amorim juga menekankan pentingnya waktu latihan untuk memaksimalkan potensi pemain yang ada, sehingga mereka bisa beradaptasi dengan perubahan yang diterapkan. Pada pertandingan Serie A kemarin, Fiorentina berhasil mengalahkan Inter Milan dengan skor 3-0. Gol-gol kemenangan Fiorentina dicetak oleh Luca Ranieri dan 2 gol dari Moise Kean. Setelah pertandingan, Kean memuji rekan-rekannya dengan mengatakan, "Kami mempersiapkan diri dengan baik. Semua ini berkat tim saya yang selalu mendukung saya. Terima kasih kepada mereka." Ia menekankan pentingnya kerjasama tim dalam mencapai hasil positif. "Tujuan kami adalah untuk bermain baik dan mengembalikan Fiorentina ke posisi yang semestinya," tambahnya. Kean juga merasa berutang budi kepada Fiorentina yang telah memberinya kesempatan berharga, dan berharap bisa membalas kepercayaan tersebut dengan penampilan yang konsisten. "Fiorentina memberi saya kesempatan besar, dan sekarang saya berharap bisa membalasnya," tegas Kean. Direktur olahraga Marseille, Mehdi Benatia, mengungkapkan bahwa mereka sedang mempertimbangkan kemungkinan mendatangkan Paul Pogba dengan status free transfer musim depan. Pogba baru saja mengakhiri kontraknya dengan Juventus pada November lalu, dan diperkirakan akan kembali bermain bulan depan, setelah menyelesaikan masa larangan doping. Benatia menyatakan bahwa Marseille sempat mempertimbangkan untuk merekrut Pogba. "Dia adalah pemain yang sangat kami kagumi, baik oleh Presiden Longoria maupun saya," ujar Benatia. Namun, Benatia menekankan pentingnya kondisi fisik Pogba sebelum bergabung. "Kami ingin melakukannya, tetapi apakah tepat mendatangkan Pogba yang belum sepenuhnya fit? Risiko bisa mengganggu keseimbangan tim jika dia belum berada dalam performa terbaiknya." Benatia juga menambahkan bahwa jika ada kesempatan, Marseille akan senang untuk memiliki Pogba, yang diharapkan bisa memberikan kontribusi besar di musim depan. Agen bek Juventus dan timnas Italia, Andrea Cambiaso, mengonfirmasi bahwa memang ada ketertarikan dari Manchester City selama jendela transfer Januari 2025. Giovanni Dia, agen Cambiaso, mengungkapkan bahwa Pep Guardiola sangat menginginkan sang pemain. Dalam penjelasannya, dia memastikan bahwa laporan-laporan media Italia mengenai negosiasi tersebut adalah benar. Ia menyatakan, "Saya bisa memberitahu Anda bahwa semua yang diberitakan mengenai negosiasi itu adalah fakta." Keberanian City dalam belanja pemain juga terlihat dari pengeluaran besar mereka di Januari yang melebihi 200 juta euro untuk mendatangkan beberapa pemain, termasuk Omar Marmoush dan Nico Gonzalez. Meskipun Cambiaso tidak bergabung dengan City pada transfer tersebut, ada kemungkinan mereka akan mengajukan tawaran resmi pada musim panas mendatang, dan menunjukkan bahwa minat terhadap Cambiaso tetap ada dan belum berkurang.
Arhan Kakak bergabung dengan Timnas Indonesia U20 selama TC, dan mengikuti 3 pertandingan uji coba di ajang Mandiri U20 Challenge Series pekan lalu. Namun sayangnya, namanya tidak tercantum dalam daftar 23 pemain yang dipilih oleh Indra Syafri untuk menghadapi Piala Asia U20 2025. Dalam daftar tersebut, hanya ada 3 striker yang dibawa oleh Indra, yakni Jens Raven, Muhammad Ragil, dan Aulia Rahman. Aulia Rahman, yang merupakan pemain baru, berhasil menggantikan posisi Kakak. Setelah mengetahui dirinya tidak terpilih, Arhan Kakak menyampaikan perasaan kecewanya melalui unggahan di akun Instagramnya. "Langkah semut saja didengarkan oleh Tuhan, apalagi lirihnya suara doamu," tulis Kakak. Liverpool memastikan tempat di final Carabao Cup, setelah meraih kemenangan 4-0 atas Tottenham di Anfield. Namun, Federico Chiesa kembali tidak diberi kesempatan bermain, dan hanya duduk di bangku cadangan sepanjang pertandingan. Meski masuk dalam daftar cadangan, pelatih Arne Slot memilih untuk menurunkan Diogo Jota, Darwin Núñez, dan Alexis McAllister. Sejak bergabung dari Juventus, Chiesa belum bisa menembus skuad utama Liverpool, dan kesulitan mendapatkan tempat di lini depan. Hingga saat ini, ia baru bermain 9 kali di berbagai kompetisi, kebanyakan sebagai pemain pengganti. Kurangnya kesempatan bermain, membuat masa depannya di Liverpool diragukan. Dan jika situasi ini berlanjut, Chiesa mungkin mempertimbangkan pindah klub, dengan beberapa tim besar Eropa berpotensi tertarik kepadanya. Harry Kane meninggalkan Inggris pada awal musim lalu, dan bergabung bersama Bayern Munich. Dengan harga transfer 100 juta euro, Kane menunjukkan penampilan yang impresif di Bayern. Meskipun demikian, ia masih belum berhasil meraih trofi besar. Pada musim keduanya bersama Bayern, Kane memiliki peluang untuk meraih gelar, tetapi kini spekulasi mengenai masa depannya mulai muncul. Menurut laporan Mirror, Kane dan Bayern telah sepakat untuk menurunkan nilai klausul pelepasan. Pada bursa transfer musim dingin yang baru berakhir, Kane akan dijual jika ada tawaran sebesar 67 juta pound, dan harga tersebut akan turun menjadi 54 juta pound pada Januari 2026. Hal ini membuka kesempatan bagi klub-klub Inggris untuk merekrutnya, salah satunya adalah Arsenal. Arsenal sendiri membutuhkan seorang striker. Dan meskipun usianya sudah tidak muda lagi, Kane bisa menjadi tambahan yang sangat berharga bagi tim. Setelah menjalani periode yang sangat sukses di PSG, Mbappe akhirnya pindah ke Madrid pada musim panas lalu. Pelatih Luis Enrique kini meyakini bahwa timnya telah merespons kepergian pemain berusia 26 tahun tersebut dengan sangat baik, dan kini tampil lebih baik tanpanya. "Saya cukup berani musim lalu, ketika mengatakan bahwa kami akan memiliki tim yang lebih baik dalam menyerang dan bertahan. Saya tetap percaya bahwa kami lebih baik dalam kedua aspek itu, dan statistik mendukungnya. Para pemain melihat ini sebagai tantangan. Tentu, kami ingin mempertahankan Kylian, karena semua orang menyukainya. Tetapi, tim merespons dengan sangat positif, bahkan luar biasa. Saya katakan sebelumnya, bahwa saya lebih memilih tim, yang seluruh pemainnya mencetak banyak gol, daripada hanya satu pemain yang mencetak 40 gol. Itu tujuan kami untuk terus berkembang." John Duran, rekrutan baru Al Nassr, langsung menunjukkan kemampuannya dengan mencetak 2 gol dalam pertandingan pertamanya. Pemain asal Kolombia tersebut menjadi pahlawan kemenangan timnya dengan skor 3-0 atas Al-Fayha di Liga Arab Saudi. Selain Duran, Cristiano Ronaldo juga turut mencetak gol. Kemenangan 3-0 ini membuat Al Nassr naik ke posisi ketiga di klasemen sementara Liga Arab Saudi dengan 46 poin. Hanya tertinggal 8 poin dari pemimpin klasemen, Al-Ittihad. Bayern Munich menghadapi Werder Bremen di Allianz Arena dalam laga Bundesliga. Di laga ini, Bayern mendominasi permainan. Tetapi, pertahanan Werder berhasil menjaga skor 0-0 hingga babak pertama usai. Di babak kedua, Bayern memimpin, setelah Harry Kane mencetak gol lewat penalti di menit ke-54. Pada menit ke-82, Sané menggandakan keunggulan, dengan gol dari umpan Laimer. Di menit ke-90, Kane kembali mencetak gol lewat penalti, memastikan kemenangan 3-0 untuk Bayern. Dengan kemenangan ini, Bayern semakin kokoh di puncak klasemen. Juventus menyambangi markas Como dalam lanjutan Liga Italia pekan ke-25. Di laga ini, Como sebenarnya menciptakan lebih banyak peluang, namun Juve unggul terlebih dahulu lewat gol Randal Kolomuani pada menit ke-34. Como berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-45 melalui Asane Diao, sehingga skor menjadi 1-1 di babak pertama. Pada babak kedua, kedua tim saling menciptakan peluang, dengan Como lebih dominan. Namun, di akhir pertandingan, Como melakukan kesalahan yang memberi Juventus kesempatan penalti. Kolomuani menjalankan tugasnya dengan baik, dan membawa Juve meraih kemenangan 2-1. Dengan hasil ini, Juve naik ke posisi 4 besar. Sementara Como tetap berada di peringkat 15. Pada Sabtu 8 Februari 2025, Manchester United menghadapi Leicester di Old Trafford, dalam putaran keempat FA Cup.
Di laga ini, MU tampil buruk sejak awal, dan membiarkan Leicester mendominasi permainan. Di menit ke-42, Bobby de Cordova mencetak gol pembuka untuk Leicester, setelah memanfaatkan bola muntah dari tepisan Onana, dan membuat skor menjadi 0-1. Memasuki babak kedua, Ruben Amorim melakukan beberapa pergantian pemain, termasuk memasukkan Zirkzee. Pergantian ini langsung memberikan hasil, dengan Zirkzee mencetak gol penyama pada menit ke-68. Saat laga hampir berakhir imbang, Harry Maguire mencetak gol di menit ke-90, memastikan kemenangan 2-1 bagi MU, dan meloloskan mereka ke babak berikutnya.